Warga pinggiran perairan Sungai Musi kawasan Bagus Kuning, Pelaju, Palembang dikejutkan dengan peristiwa sebuah kapal tongkang berukuran besar bergerak dan menghantam rumah warga. Penyebab olengnya kapal tongkang ini akibat cuaca buruk dan angin kencang. Kapal tongkang Pulau Tiga yang saat itu sedang ditarik TB Bomas Jati oleng dan hilang kendali akibat terpaan angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian material akibat kerusakan rumah warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bareskrim Polri menangkap Maher At-Tuwailibi di kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Maher ditangkap atas beberapa laporan, salah satunya terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Saat itu, Maher mengunggah foto Habib Lutfi di akun Twitternya dan dianggap melecehkan. Maher kini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Melalui surat pernyataan ini, kami ketujuh orang tersebut di atas meminta maaf pada semua pihak atas video kami yang sempat viral sebelumnya, kepada masyarakat Desa Sadasari, pemerintahan desa, dan kepada umat Islam pada umumnya. Mungkin video kami yang sebelumnya sudah berbau sara dan membawa nama agama, tapi kami tidak ada tendensi apapun ketika membuat video itu. 7 warga Majalengka, Jawa Barat asal desa Sadasari, Kecamatan Argapura yang mengubah lafal azan meminta maaf. Mereka menandatangani surat di atas materai dengan disaksikan kepala desa dan sejumlah saksi lainnya. Mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad. Sebelumnya jagat maya dihebohkan dengan viralnya video azan yang diubah lafalnya. Seharusnya lafaz azan dikumandangkan untuk memberi tanda waktu sholat di masjid, namun diubah oleh beberapa orang dengan ajakan berjihad. Aksi hipnotis dengan modus pendataan bantuan sosial terjadi di Jakarta Timur. Pelaku gasak uang dan perhiasan emas korban. Kepergok bagikan sarung dengan label salah satu paslon, oknum tim ses nyaris diamuk massa. Amnesty International melaporkan kekerasan polisi di tahun 2020 meningkat saat demonstrasi, termasuk di Indonesia. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi. Melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lain. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Mirpa Suri. Inilah iNews Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kebakaran menghanguskan lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur pada Kamis siang. Ya, api juga membakar 4 kontrakan dan 2 sepeda motor yang berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas damkar berusaha memadamkan api yang membakar lapak barang bekas di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyebar. Sedikitnya 4 unit kontrakan dan 2 unit sepeda motor ikut terbakar karena posisinya berdekatan dengan lapak barang bekas. Petugas sempat mengalami kendala lantaran sempitnya akses menuju lokasi dan tidak adanya sumber air. Api diduga berasal dari lantai 2 lapak barang bekas. Awal apinya itu dari rumah pemilik lapak, yaitu di lantai 2.
terus langsung merambat ke sekitarnya. Berapa kontrakan, Bang? Kalau kontrakan saya belum itu ya, tadi kurang lebih ada berapa gitu kontrakan. Sekitar 4 tadi ya, Bang? Kurang lebih 4 kontrakan. Sama sepeda motor? Itu masih ada yang masih utuh, masih ada. Ada sepeda motor juga ya, Bang, tadi? Sepeda motor juga ada, yang seperti kata menimbulkan letupan, dari sepeda motor itu sendiri. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat angin kencang, kapal tongkang oleng dan menghantam 4 rumah warga di kawasan Sungai Musi, Palembang. Ya, kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga pinggiran perairan Sungai Musi kawasan Bagus Kuning, Pelaju, Palembang dikejutkan dengan peristiwa sebuah kapal tongkang berukuran besar bergerak dan menghantam rumah warga. Penyebab olengnya kapal tongkang ini akibat cuaca buruk dan angin kencang. Kapal tongkang Pulau 3 yang saat itu sedang ditarik TB Bomas Sejati oleng dan hilang kendali akibat terbawa angin kencang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian material akibat kerusakan rumah warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang pada saat itu kronologisnya tongkang Pulau 3 tersebut dalam keadaan berlabuh di seputaran perairan Sungai Musi. Kapal tersebut memang keadaannya berlabuh, namun karena angin yang kencang dan kuat sehingga membuat kapal tersebut langsung melarat dan menabrak ke rumah-rumah korban. Kapal tongkang yang menabrak rumah warga telah diamankan Satpol Air Polrestabes Palembang untuk proses lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah klinik gigi di Tebet, Jakarta dibobol maling. Ya, 2 pelaku menggasak sejumlah peralatan elektronik serta uang tunai. Aksi kedua pelaku terekam CCTV. Dua pencuri beraksi saat warga terlelap. Keduanya membobol sebuah klinik praktik spesialis gigi di Jalan Tebet Barat Dalam, Tebet, Jakarta. Dari rekaman CCTV, kedua pelaku masuk ke klinik dengan merusak gembok pintu usai menggeser pintu gerbang yang tidak terkunci. Pelaku kemudian mengacak-ngacak seisi klinik. Sejumlah peralatan elektronik dan uang tunai pun digasak. Jadi kemalingannya itu tadi jam 3.30, kemudian pelakunya 2 orang. Saya lihatnya dari CCTV di rumah saya. Kenapa saya tahu? Karena CCTV yang di sini itu sebenarnya sudah mati, jadi boxnya diambil. Terjadi 363 Runtong, ya, di mana terjadi tadi pagi subuh, ya, terekam oleh CCTV. Namun kami dapat beritanya itu kurang lebih jam 9.00 dan kami langsung mendatangi TKP berikut identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Pemilik klinik telah melaporkan kejadian ini ke kantor Polsek Tebet dan kasusnya sedang ditangani. Rekaman CCTV diharapkan menjadi petunjuk polisi untuk menangkap kedua pelaku. Dari Jakarta, Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penjamret di Palembang menangis dan meminta maaf kepada korbannya. Ironisnya, salah satu pelaku gagal menikah pada pekan ini karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dua pelaku penjamretan cium tangan dan bersujud kepada korbannya yang merupakan emak-emak. Kedua pelaku meminta maaf dan mengaku menyesali perbuatannya. Kedua pelaku ditangkap Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan di kawasan Jakabaring, Palembang. Salah satu pelaku mengaku uang hasil jamret digunakan untuk membayar biaya kos. Pelaku juga menyesal karena perbuatannya membuat dirinya batal menikah minggu ini. Iya, Pak. Tanggal berapa itu? Ini tanggal 6. Tanggal 6 ini acara. Jadi semua sudah dipersiapkan? Iya, sudah, Pak. Apa aja yang sudah dipersiapkan mau nikah? Ini organ, apa pelaminan, tenda sudah semua itu, Pak. Undangan itu sudah disebar? Iya. Tinggal undangan disebarin, Pak, hari ini. Hari ini kita mau sebar undangan. Pasan, di mana pelaku ini pernah menjamret 2 kali adalah ibu-ibu. Tasnya berisi uang
kurang lebih 1.600.000. Kemudian ada handphone yang ada di dalamnya. Namun ini sempat viral ya kejadian ini. Merupakan kasus menonjol juga. Setelah kita kembangkan, ternyata pelaku ini sudah melakukan kurang lebih 5-6 kejadian yang sama. Aksi penjabretan yang menimpa ibu pengendara motor ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Korban mengalami sejumlah luka akibat aksi kedua pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus penyebaran video porno mirip artis Gisela Anastasia. Saat ini berkas perkara 2 tersangka penyebar video sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. Dua berkas perkara penyebar video syur mirip artis Gisela Anastasia atau Gisel, yakni tersangka PP dan MN, telah dilimpahkan ke Kejaksaan. Kedua tersangka diduga telah menyebarkan video secara masif di media sosial. Saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara 2 tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum. Menyangkut kasus asal tersangka dari saudara PP dan MN yang juga tersangka sebagai penyebar yang masif. Ini sudah tahap 1. Ya, sudah kita serahkan kepada JPU untuk tahap 1 sambil menunggu hasil dari JPU bagaimana, apakah memang sudah bisa diterima atau belum, nanti kita masih menunggu. Polisi masih terus mendalami kasus penyebaran video syur mirip artis Gisela Anastasia tetap berlanjut. Polisi masih terus mendalami kasus penyebaran video syur mirip artis Gisela Anastasia. Artis Gisela Anastasia atau Gisel telah diperiksa sebagai saksi pada pertengahan November lalu. Hingga kini belum ada petunjuk yang bisa membuktikan kemiripan pemeran yang ada dalam video dengan Gisel. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli forensik wajah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah ibu-ibu di Halim dan Condet, Jakarta Timur kehilangan uang dan perhiasan emas usai menjadi korban hipnotis. Ya, pelaku beraksi dengan modus pendataan bantuan sosial. Inilah detik-detik saat seorang wanita berbaju putih melancarkan aksi hipnotis dengan modus pendataan bantuan sosial. Peristiwa ini terjadi di kawasan Halim, Jakarta Timur. Saat korban kehilangan daya nalar, pelaku langsung menggasak uang tunai senilai Rp300.000 dan kalung emas seberat 9 gram milik Nenek Siti. Tidak hanya Nenek Siti, seorang emak-emak di kawasan Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur juga mengalami hal serupa. Pelaku melancarkan modus yang sama, yakni pendataan bantuan sosial. Para korban tidak sadar saat pelaku menggasak uang dan harta benda miliknya. Pelaku yang lihai beraksi cukup cepat. Diduga komplotan ini berjumlah lebih dari 1 orang. Sama kata. Jadi kemungkinan habis kejadian di sini jam 11-an dia langsung kaburnya ke Ayama. Dia ngelakuin lagi di Ayama itu. Berarti modusnya suami istri ya? Dibilang sih ada motor kan ngintai gitu, ngikutin gitu. Tapi beraksinya cuma sendiri doang. Dibuka, Bu. Kalau kan dibuka. Iya, kan mau santunan ntar nggak enak katanya gitu. Nah, saya kan nggak tahu ya, nggak kelihatan sama saya. Dibuka nama dia. Taruh dikasih saya taruh di tas. Di tas kata dia, Ibu, saya naruh handphone, duduk sini sama dia di pangku, anak saya juga. Pas saya nengok, lah kemana si ibu? Pasti maling. Atas kejadian ini, kini korban telah melaporkannya ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 15 rumah warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat hancur setelah tertimpa longsor. iNews Pagi akan segera kembali.